Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat semua. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini anak-anak kelas IPS 2 hadir semua. Hadir semua, pintar, good job. Emang tuh ya anak-anak kelas sini tuh rajin-rajin, makanya tuh senang banget kalau mau masuk sini, mau ngajar di sini. Soalnya tuh kalian tuh rajin-rajin, makanya ibu senang. Tapi bentar, Gus, kenapa Gus kelihatannya murung Gus? Kenapa Den? Oh, habis diputusin pacarnya ya Gus. Aduh Agus ini nggak apa-apa ya Gus, tetap semangat Gus, nggak boleh murung, harus tetap semangat. Kalian itu masih muda, nggak usah mikirin pacar-pacaran dulu, nggak usah mikirin cita-citaan dulu. Lebih baik tuh belajar yang rajin, cari pengalaman yang banyak, biar nantinya itu kalian bisa sukses, bisa banggain orang tua kalian, seperti itu. Oke? Tadi tuh di sini sebelum kita masuk pelajaran, mau tanya dulu sama kalian. Kira-kira selain tadi Agus mengalami masalah karena putus percintaan, di antara kalian ada nggak sih yang tidak pernah mengalami masalah sama sekali, tidak pernah berkonflik sama sekali sama teman, sama keluarga, sama pacar, sama gebetan? Ada nggak kira-kira? Kalau ada, coba tunjuk tangan. Ada? Karena nggak ditunjuk tangan, itu tandanya pernah semua ya. Oke. Kalau kalian pernah mengalami masalah, kira-kira cara menyelesaikannya gimana? Gimana Gus? Menghindari. Oke, Agus belajar dari pengalaman ya sepertinya. Kemudian apa lagi? Gimana Tasya? Musyawarah. Betul sekali, pintar semua ya. Oke, sekarang ibu mau tanya lagi. Kira-kira kenapa sih ibu tanya kalian seperti itu? Ada yang tahu? Gimana Arya? Mau bahas pelajaran? Iya, pintar sekali Arya ini. Tapi pelajarannya tentang apa Arya? Gimana? Konflik. Pintar. Terus apa lagi? Ada yang tahu lagi? Putri? Tentang konflik juga ya, pintar. Terus ada lagi kira-kira yang mendekati apa? Gimana Aulia? Tentang penyelesaian konflik. Pintar semua anak-anak ini. Oke, jadi pada hari ini tuh kita mau belajar tentang resolusi konflik atau cara menyelesaikan konflik. Nah, kemarin kan ibu udah kasih tugas tuh buat kalian buat baca bentuk-bentuk resolusi konflik. Kira-kira apa aja? Coba ibu mau tahu yang kalian ketahui ya. Yang pertama apa? Gimana Ayu? Konsiliasi, betul. Terus apa lagi? Musyawarah, betul, pinter Tasya. Terus apa lagi? Dini? Arbitrasi, pinter. Terus apa lagi? Kompromi, pinter. Deni lagi. Terus apa lagi? Yang lainnya selain Deni, Aulia, Putri. Gimana Rara? Apa? Adjudikasi, pinter semua. Oke, tadi kan udah disebutin tuh kira-kira bentuk-bentuk itu tuh seperti apa sih? Itu apa dan bagaimana contohnya? Mari kita bahas bersama-sama. Oke. Yang pertama itu ada konsiliasi. Konsiliasi itu bentuk penyelesaian konflik dengan cara menemukan antara pihak-pihak yang berkonflik. Biasanya di sini tuh terjadi permusyawarahan setelah adanya pertemuan antara pihak yang satu dengan pihak yang dua, seperti itu. Contohnya seperti apa? Kira-kira ada yang tahu? Gimana Ayu? Kalau ada tawuran antara kedua belah pihak desa, oke. Kata Ayu, contohnya tuh kalau ada tawuran ya yuk. Tawuran desa A dengan desa B, kemudian untuk menyelesaikannya itu mereka dipertemukan dalam sebuah
ruangan. Kemudian di situ terjadi musyawarah untuk menyelesaikan konfliknya. Kemudian yang kedua tadi apa lagi? Mediasi. Mediasi itu apa yang tahu? Gimana, Reni? Ada pihak yang bersifat netral, pinter sekali. Jadi mediasi ini salah satu bentuk penyelesaian konflik di mana adanya pihak ketiga. Namun pihak ketiga ini sifatnya itu netral, dia hanya menasehati saja. Contohnya apa? Contohnya ketika Arya sama Aryani berantem di depan kelas, kemudian dilihat sama guru BP. Kemudian guru BP-nya tuh melerai mereka dan menasehati mereka untuk tidak bertengkar. Kemudian yang ketiga tadi ada apa lagi? Arbitrasi. Arbitrasi ini apa? Yang tahu? Gimana, Dini? Oke, perwasitan, pinter sekali. Betul. Jadi arbitrasi ini salah satu bentuk penyelesaian konflik di mana adanya pihak ketiga. Namun pihak ketiga ini keputusannya bersifat mutlak biasanya, atau disebut dengan biasanya ada istilah tadi disebutin Dini, perwasitan. Kira-kira kalau tadi Ibu bicara tentang perwasitan, hubungannya tentang apa? Ada yang tahu kira-kira biasanya tentang apa? Perlombaan. Pinter Agus. Oke, contohnya tuh tentang misalnya perlombaan sepak bola. Ada tim A yang merasa kalau tim B itu melakukan pelanggaran, tapi tim B tidak merasa melakukan pelanggaran. Akhirnya mereka memanggil wasit. Wasit menentukanlah keputusannya. Terus keputusan wasit di sini mengatakan kalau tim B ini melakukan pelanggaran karena salah satu anggotanya saat bermain sepak bola tangannya ini menyentuh bola, sehingga mereka disebutkan sebagai melakukan pelanggaran. Kemudian yang keempat ada apa? Adjudikasi. Pintar. Adjudikasi atau penyelesaian konflik yang dengan cara melalui pengadilan. Contohnya apa? Ada yang tahu? Gimana, Lena? Perceraian. Oke, pinter. Jadi contoh kalau adjudikasi ini contohnya adalah perceraian. Jadi ketika ada suami istri ini mereka ada sebuah kasus kekerasan atau KDRT. Istrinya ini tidak terima, akhirnya dia mengajukan kasusnya ke pengadilan seperti itu. Kemudian yang kelima apa? Ada yang tahu tadi kan udah sebutin tuh apa aja, ada apa lagi yang terakhir? Ada kompromi. Contoh kompromi itu seperti apa, Bu? Terus kompromi itu apa sih, Bu? Kompromi ini contoh bentuk penyelesaian konflik yang disebut juga dengan jalan tengah. Perlu diingat dalam kompromi ini biasanya ini pihak-pihak yang berkonflik ini mengurangi tuntutan mereka. Contohnya apa, Bu? Contohnya kalau ada suami istri yang baru menikah, biasanya kan kalau suami istri pengennya tinggal sama orang tuanya, tapi di sini tuh si istri menginginkan tinggal sama orang tuanya dia, tapi si suami tidak mau, dia juga pengen tinggalnya sama orang tuanya. Akhirnya mereka melakukan sebuah kompromi. Kompromi disebut sebagai jalan tengah dengan cara mereka memilih untuk tinggal di kontrakan seperti itu. Oke, dari semua penjelasan Ibu, kira-kira ada yang ditanyakan atau ada yang didiskusikan? Gimana, Rena? Oke, tadi Rena bertanya kalau kita berkonflik terus kita menghindarinya, saling menghindari konflik tersebut, pihak-pihaknya yang berkonflik itu saling menghindari, kira-kira apakah konfliknya akan cepat selesai, Bu? Menurut teman-teman itu gimana? Menurut anak-anak semua, apakah kalau kita menghindari bisa konfliknya cepat selesai? Ada yang tahu? Gimana, Gali?
enggak, kata Gali itu enggak Bu. Kenapa Gali? Oke, karena kalau konflik itu dihindari, ketika kita berkonflik terus kita justru menghindarinya, saling menghindari, itu nanti konfliknya tidak akan cepat selesai, akan berlarut-larut seperti itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada? Oke, karena nggak ada, di sini ibu mau memberikan kalian sebuah poster. Isinya itu cerita bergambar. Nanti kalian baca, kemudian kalian analisis. Setelah itu kita bahas bareng-bareng. Oke? Ini dibagikan ya di ini. Oke. Gimana, bacanya udah selesai? Udah. Oke. Selanjutnya kita bahas bersama-sama. Dari poster yang pertama nih ibu tampilin ya. Kira-kira poster itu menceritakan tentang bentuk penyelesaian konflik yang apa? Ada yang tahu? Gimana Aulia? Kata Aulia, ini bentuk penyelesaian konflik dengan cara mediasi. Gimana? Anak-anak bener atau enggak? Bener, pinter semuanya. Jadi benar sekali, ini adalah bentuk contoh dari penyelesaian konflik dengan cara mediasi. Kemudian yang kedua apa nih? Apa? Konsiliasi. Pinter semua. Kenapa konsiliasi? Oke, pinter, pihak-pihaknya dipertemukan, ada musyawarah. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adjudikasi. Pinter. Kenapa adjudikasi? Di bawah pengadilan. Oke, pinter sekali. Oke, sampai sini berarti udah paham semua ya. Kira-kira ada yang mau didiskusikan lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, minggu depan ibu minta kalian membuat poster yang seperti yang ibu buat. Terserah kalian mau dalam bentuk apa, mau dibuat pakai gambar atau pakai animasi, terserah kalian. Yang penting itu nanti menceritakan bentuk-bentuk penyelesaian konflik. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, karena tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, pertemuan pada pagi hari ini ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.